Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Inggit dan Biru tengah sibuk menyiapkan barang bawaan ke dalam tas. Nanti sore mereka sudah harus sampai di kampus untuk pembekalan dan keberangkatan secara serempak menuju tempat KKN. Sayang, alma mater aku mana? Tanya Biru menilik lipatan pakaian di lemari. Ada kok, udah aku deketin sama punya aku, jawab Inggit yang tengah sibuk memasukkan barang pribadinya. Ini punya kamu doang, punya aku mana sih? Tanyanya mulai jengkel. Sudah pusing mencari, hasilnya nihil. Tinggal dicari juga, dibuka tuh lemari panjang lebar, terus cari dengan teliti. Kebiasaan banget ribut, giliran mau dipakai, geger, kamu mah gitu. Astagfirullah, gak ada yang. Sini bentar deh. Biru menarik tangan Inggit yang tengah sibuk mengepak barang ke tasnya. Bentar, aku lagi siapin punya kamu juga. Biru yang tidak sabar menarik tangan istrinya dan membawanya ke depan lemari. Sok cari, mana? Gak ada. Protes Biru jengkel. Inggit meneliti dengan seksama. Ia tidak percaya kalau tidak ada. Pasalnya dirinya yang kemarin menyetrika alma mater suaminya. Biru ikut meneliti. Pria itu berdiri persis di samping istrinya yang tengah fokus. Tuh, gak ada kan? Selanya di tengah tanya. Ada, minggir, jangan halangin jalan. Inggit sedikit mendorong pria itu agar memberikan jalan untuk istrinya lewat. Perempuan itu lekas meneliti di gantungan belakang pintu dan menemukan apa yang dicari ada di sana. Nih, cari yang benar, barang sendiri kebiasaan lupa. Siapa yang naruh di sana? Ya mana aku tahu sayang. Biru menggeleng pelan, masih mengekor istrinya. Tangan pastinya. Udah sana mandi atau ngapain kek? Kalau udah selesai nyiapin semuanya, mandi atau apa gih, jangan ngintilin aku mulu. Mandinya nanti aja habis zuhur, ini masih ada lumayan beberapa jam sebelum berangkat. Gimana kalau kita memanfaatkan waktu kita berdua dengan baik? Ucap Biru nyengir. Pria itu menaik turunkan alisnya. Apa sih, jangan mulai deh, gak mau. Inggit langsung menghindar. Eits, mau kemana? Gak boleh nolak, dosa loh. Buat bekal berangkat, please. Mohon pria itu mengerling. Gak mau, orang mau perjalanan jauh juga, masa dibuat ngoyo dulu? Belum ngilunya, nyerinya, nanti aku gak nyaman. Inggit merengut, mencurahkan risalah hatinya sehabis sayang-sayangan. Sayang, jangan tegaan jadi orang. Aku puasanya lama loh ini. Bagaimana kalau tidak kuat? Kan aku dosa. Ayo. Pria itu ngeyel sekali. Tubuhnya mulai mengikis jarak, memeluk istrinya dari belakang yang masih ogah-ogahan. Inggit merengut, bukannya menolak pahala. Namun bayangan capek yang melanda setelah pergulatan sangat terngiang di kepalanya. Kenapa harus ngeyel sih? Aku tuh nanti gak nyaman. Tolaknya dengan nada sehalus mungkin. Ya udah, gak usah, gak apa-apa. Jawab Biru dengan wajah ditekuk, terlihat kecewa, namun tetap meninggalkan jejak sayang pada istrinya untuk menjaga perasaannya. Pria itu melepas pelukan itu dan berlalu keluar dari kamar. Inggit menjadi bingung, ia merasa bersalah sekaligus berdosa. Perempuan itu keluar kamar, menemukan suaminya sedang tiduran di sofa ruang tengah dengan satu lengan kirinya menutupi mata. Sementara tangan kanan memegang remote TV. Sepertinya menyalakan televisi namun tidak ditonton. Inggit yang merasa berdosa pun akhirnya mendekat. Perempuan itu mengikis jarak dan membungkukkan badannya hingga menemukan bibir mereka. Dengan kecupan lembut, Inggit menyapa. Biru terkesiap. Pria itu langsung membuka mata dan menatapnya dengan wajah masih ditekuk. Kalau nggak mau, jangan mancing-mancing sayang. Itu nggak baik buat kesehatan jantung dan kesejahteraan Bondan. Ucapnya seraya memposisikan diri memunggungi istrinya. Pria itu merajuk. Inggit mengulum senyum, melihat suaminya yang udah on tapi pura-pura nolak karena sudah kadung kesal dan gengsi. Perempuan itu ikut merangkak ke sofa yang terasa sempit atau pas untuk tidur miring berdua. Tangan perempuan itu bergerak nakal dengan mengusap bagian jakunnya.
Jangan gini, Git. Jangan mancing-mancing kalau pada akhirnya kamu nggak mau. Ini menyiksa aku, tahu nggak sih? Geram biru merasa gemas saat istrinya tidak mengindahkan kata-katanya dan malah bergerak nakal di bagian tubuh pria itu. Beneran nih, nggak jadi, bisik Inggit tepat di belakang tengkuk suaminya. Biru membalikkan badannya, jadilah mereka saling berhadapan. Mata mereka saling bersirobok, menatap penuh cinta dan hasrat yang dalam. Emang boleh? Tadi katanya nggak mau, ya udah aku nahan-nahan, jawab Biru seraya menatap begitu dalam. Emang kuat ditahan? Tanyanya meragu. Enggak lah, mana kuat, ucap pria itu tak mau membuang waktu. Langsung mempertemukan bibir mereka dengan pagutan lembut. Keduanya begitu menikmati. Benar kata Biru, hari ini harus meninggalkan kenangan manis sebelum mereka berangkat dan sibuk dengan kegiatan masing-masing. Saat pria itu sibuk membuat lukisan bintang di leher jenjang istrinya yang mulus, tiba-tiba suara tidak sopan itu mampir di telinga pasangan yang tengah memadu kasih. Sosor terus, isep yang kuat Al, ucap seseorang dengan nada guyonan, spontan membuat konsentrasi keduanya ambyar dan langsung menghentikan kegiatannya. Terlihat duo rusuh, Waluyo dan Suloyo, ada di ruangan yang sama. Astagfirullahaladzim, kalian ngapain ada di sini? Tanya Al, sembari bangkit duduk, sementara Inggit sibuk merapikan diri dengan pakaian yang sedikit lusuh dan terbuka. Bertamulah, ketuk pintu, salam, teriak-teriak, gak ada sautan, malah orangnya lagi sibuk, jawab Nathan tanpa dosa. Setan lo ya pada, kunjungan gak tahu waktu, emang dasar teman gak ada akhlak, masuk ke rumah orang tidak sopan, ketusnya kesal. Hasrat yang sudah diubun-ubun dengan susah payah meminta istrinya berakhir ngenes. Pulang sana, gangguin aja, gua gak mau diganggu. Usirnya ketus. Rusuh bet kita tuh di sini mau ngadain reuni perpisahan sebelum bertolak nanti sore. Secara kita kan bertiga tidak ada yang bareng. Jadi mari kita meriahkan dengan ngumpul bareng. Ogah, lebaynya. Kita tuh masih satu kabupaten, tempatnya deket, juga tetangga desa. Jadi bisa mampir suka-suka. Udah sana pulang, kita ketemu nanti sore aja di gedung serbaguna. Inggit yang sudah melesat sedari tadi datang dengan menenteng nampan berisi 3 cangkir teh. Sayang, gak usah dibuatin minum segala, udah mau pulang kok mereka, ucap Biru resah. Enggak kok Git, masih pingin main, makasih ya tehnya. Kebetulan lagi haus, baru mendaki gunung melewati lembah, sindirnya yang langsung mendapat pelototan Biru. Diminum tehnya, gue tinggal dulu, masih ada banyak yang belum selesai gue packing. Oke Git, semangat, perlu bantuan Bang Nathan gak nih sayang? Buk, satu bantal sofa sukses mendarat cukup keras di kepala pria yang tengah mengaduh kesakitan, seraya memegang kepalanya cukup lebay. Ngomong sayang lagi ke istri gue lempar ke Mars loh, hardik Biru gemas. Idih, mulut gue, kenapa jadi lo yang repot? Mulut lo ngeselin, sana pada pulang Gih, bikin rusuh rumah tangga orang aja. Pada gak kasihan apa ya sama yang mau LDR? Keluhnya ngenes. Kalian berdua kapan pulangnya sih? Ini sudah siang, sebentar lagi aku mau siap-siap. Keluh Biru nelangsa. 1 jam lagi lah, baru jam 1. Kita ngumpul pelepasan kan jam 3 sore, masih ada 2 jam buat santai, ucap Nathan terlanjur santai. Terserah lo pada lah, gue tinggal ya. Awas jangan gangguin loh, gue pening, sumpah. Gila, lo beneran mau gituan? Emang gak kasihan sama bini lo? Nanti kan mau perjalanan jauh bro, kasihan masa dibuat capek dulu. Istri gue pengertian, makanya pulang sana, usirnya sebal. Dih, beneran Kartoyo ngefek. Ayo cabut. Kasihan juga yang gak bisa bercocok tanam. Mau LDR lama lagi. Nah gitu dong, terbaik, ucap Biru mengacungkan 2 jempolnya. Sepeninggal 2 temannya, Biru langsung mengunci pintu rapat-rapat dengan senyum sumringah. Sayang, seru Biru lantang, suaranya nyaring di seluruh isi rumah.
Yah, tidur, ucap pria itu bernada kecewa menemukan istrinya yang tengah terlelap begitu anteng. Sebagai suami yang baik dan pengertian, tentu pria itu tak sampai hati membangunkannya. Duh, gemes banget sih punya istri ini, gumam Biru menatap perempuan itu. Pria itu ikut merangkak ke kasur, bergabung dengan istrinya, namun tak sampai hati mengusik tidur nyamannya. Imut banget sih sayang, bisiknya tepat di atas kepalanya. Biru mengecup puncak kepalanya. Perempuan itu sedikit terusik, sayup-sayup membuka matanya dan langsung mendusel pada dada pria itu. Teman-teman kamu udah pulang? Tanya Inggit sembari memberikan pelukan hangat untuk suaminya. Udah dari tadi, kamu boboknya nyenyak banget, ujarnya sembari mengelus puncak kepala istrinya. Ngantuk, nungguin kamu lama, ya udah ketiduran. Nungguin apa? Tanyanya ambigu. Tahu ah. Inggit menyembunyikan mukanya pada dada bidang pria itu. Gak mau maksa, tapi kalau kamu pingin, ya oke aja sih, ujarnya sambil senyum-senyum. Ayo, habis itu mandi, terus berangkat. Mereka berdua bertemu tatap, kemudian tersenyum satu sama lain. Kadang merasa lucu dengan tingkah absurdnya, tetapi kadang juga bikin kangen. Saat seperti ini nih, pasti yang bikin kita rindu. Tawanya, candanya, cerewetnya, berantemnya, ngeyelnya, dan yang pasti romantisnya. Ini jam berapa sih emang? Tanyanya memicing. Satu tangannya menyambar ponsel di atas nakas, melewati suaminya begitu saja. Dia yang tengah mood pingin, tentu merasa serseran nempel dikit aja. Cup-cup, 2 kecupan langsung mendarat mulus di pipinya. Astagfirullah, hampir jam 3, bisa telat ini. Duh, cepet yang mandi. Inggit berseru lantang, sementara Biru sendiri hanya bisa menggaruk tengkuknya dengan bingung. Sabar Al, selamat berpuasa Bondan. Sabar, ini ujian.